Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalika. Allahumma salli ala man ruhu wal mahraq al arwahi wal malaikati wal qud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sajid lisani wa hfidh qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka halaman 36 baris yang keempat dari bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Wa kana al-Fudail rahimahullahu yaqul, dan adalah Syekh Fudail rahimahullah berkata, khamsun min alamatis syaqa, bermula 5 perkara itu sebagian tanda-tanda orang itu celaka. Jadi Jarfudail bahwasanya ada 5 tanda-tanda celaka. Al-qaswatu fil qalbi, yang pertama hati yang keras. Hati yang keras, hati yang kadang mau menerima kebenaran, kadang mau menerima nasihat kebenaran dari orang lain. Padahal kita ini disuruh melihat, mendengar kata-katanya tanpa melihat siapa yang berbicara. Jadi lihatlah, undur ma qala wala tandur ma qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat orang yang berbicara. Walaupun itu seorang kecil, anak kecil, tapi kalau kebenaran kita terima. Itu tanda hati kada keras. Tapi kalau hati yang keras, ada mau menerima nasihat. Padahal Rasulullah itu selalu minta pendapat daripada sahabat-sahabat sini. Rasulullah, kayak apa Abu Bakar menurut sampean, kayak apa? Kayak apa Sayyidina Umar nih, kayak apa? Itu Rasulullah. Jadi selalu menerima nasihat kebaikan dan kebenaran dari siapa. Hati yang keras itu bila berbuat maksiat karena menyesal, itu hati keras. Lawas-lawas itu karena hatinya itu mati. Bila hati mati berbuat maksiat, bangga dan tertawa, itu mati. Maka itu tanda celaka. Qaswatun fil qalbi, keras dalam hati. Nah itu bahaya. Bila dia makan ada diobati, akhirnya tambah lawas, penyakit hati itu lebih banyak, akhirnya mati. Nah pun sudah mati itu kadang ada apa-apa. Pun masih sakit saja darinya kawan. Duduk di majelis ilmu, berkawan orang soleh, membaca Al-Quran, nah itu obat hatinya.
Tapi mau sudah mati, karena kalau diobati ngarannya mati. Lambat waktu garing ada diobati. Makanya pertama tandanya celaka itu hatinya keras. Padahal hati ini tempat memandangnya Allah. Sampai dikatakan qalbul mu'min baitur rahman. Hatinya orang yang beriman itu baitur rahman. Tempat bertajalinya kasih sayang Allah nampak pada diri seseorang bila hati orang itu kada mati, bila hati orang itu kada keras, hati orang yang beriman. Karena tidak ada dalam hati orang beriman itu kecuali apa? Mengingat Allah, kebaikan di sana ada. Dipakai berzikir, bersolawat kepada Rasulullah, hati orang beriman. Sehingga apa? Kenapa? Karena memang wadahnya hati itu. Tapi bila hati diisi selain daripada Allah dan Rasulnya, tambah banyak isinya, tambah sabak. Akhirnya ada muat yang meledak-ledak di hati. Ada kawal lagi kena hani antara murka di dalam hati. Padahal di situ tempat memandangnya Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Allah kadang memandang rupa, kadang memandang jasa. Tapi Allah memandang apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah memandang hatinya. Karena hati ini menjadi pimpinan bala tentara daripada seluruh anggota tubuh kita. Bila baik hati, pandirnya baik, pandangannya baik, kelakuannya baik. Bila hati itu baik, makanya hati itu kalau baik kadang mau menerima yang tidak baik. Bila kita makan yang diharamkan Allah, umpamanya haram masuk ke dalam, padahal makannya itu sebetulnya jenis makan yang halal, tapi karena mendapatkannya dengan cara yang haram jadi haram. Maka yang dimakan masuk ke dalam tubuh kita, hati menjadi berat dibawa beribadah, akhirnya tubuhnya pun menjadi berat. Nah, ibarat motor itu bahan bakarnya bercampur lawan banyu. Jadi saja orang sampai sudah kebanjiran, seorang kalau pisau detik-detik makin tulang. Ya, apa kalian bercampur banyu, makanannya bercampur yang haram. Takana lagi takana kulit bisa jadi tuh ketaletnya campur banyu. Ibarat makanan punya halal atau ibarat makanan yang supaya hati ini nyaman dibawa mengingat Allah. Hati ini makanannya yang halal itu apa? Jargulurun bahari makanan yang halal atau ibarat itu apa? Nasi berakat. Nasi berakat itu halal atau ibarat. Makanya mengawal tuh bauli pun kada habis bauli. Ya, apalagi pun banyak bauli. Itu dimakannya anak buah bagus. Yaya Israel, profesor, doktor Said Agil Sirot, keturunan Mbah Sirot, seorang wali Allah. Itu jadi sijil itu mulai halus dimakani masih berakal. Oh, orangnya pintar banget. Kuliah di kurung terpilih, kecerdasannya. Kenapa? Kebanyakan makan berakat. Makanya jalan dia ini isinya solidin, rancak pahawai bagus saya. Beberapa bagus nasi berakat. Kenapa? Kadang nasi yang dapat doa, soalnya nasi berakat. Sampai kita mau di Sokongkol tuh mohon maaf. Dulu masih di Paltua tuh karena diimin bilanya tidak ada nasi di sana, nasi apa? Nasi samit. Wah, kasihannya karena dia bisa karena dia ambil sidin jadikan satu. Dibawa kulit sampai ke rumah dicampur sini. Kesana saja, isi bagaimana ya nggak ada. Ini nih ambil berkat yang benerannya, kusimpan ini pada ringannya. Bila nak mau masak nasi, buat di seganggamnya. Oh,
ambil berkatnya itu aja. Saking orang lahir itu keyakinannya tuh kayak anak kada salah kata, memang itu sudah didoa orang berjuta-juta tak berdoakan. Ya orang berdoa orang bismillah memasaknya itu kan masya Allah. Barokah. Jadi nasi masak. Makanya anaknya kadang-kadang udah di rumah tuh membawa berkat kali makan terus kan. Anak berkat sudah banyak tadi orang kan taki padahal nasi berkat itu yang luar biasa. Maka biasakan ajarkan anak kita ini kita tuju makan nasi berkat. Karena caranya aja nasi berkat, nasi itu jadi makan berkat. Itu menjadi bahan bakar untuk nyaman beribadah, anaknya Papa Asia dan sebagainya. Karena bahan bakarnya itu apa? Pertama tubuh. Jadi lagi benar. Ini halal thayyibah, halal thayyibah. Jadi luar biasa. Wah ini dasar tetap dicapai berangkat bulik. Mana bahari maka bilanya abah ini bilanya di saru orang kendurian tuh anak-anak maka mana gitu. Mau di Jawa tuh kan ada anaknya di bawah sawan beli. Sopan nyoba nih abah aja terus apa yang undang. Tapi karena anak di rumah ini kuring anak yang banyak ada bapak belum datang sampai ngantuk-ngantuk nih ya. Karena bilanya dapat si intil daripada ayam ingkong tuh mau diri-diri dibagi-bagi yo yang kayak ini sampai ke anu lagi orang bulan sampai anak-anak ini orang kentaki roket ikan apa-apa ya Allah. Nah, itu akhirnya padahal nasi bersatu sampai apa guru musim dulu namanya minum aqua di majlis kada habis bawa kulit gitu gasan anak gasan barang hati. Ini majlis diberkahi Allah karena banyak malaikat-malaikat turun di majlis itu. Nah, dasar tujuan di sana ada. Kufatil malaikah bilanya di situ ada majlis-majlis dikepung para malaikat. Malaikat itu di sana berdoa, bersolawat, beristighfar untuk orang yang duduk di situ. Maka baju jangan dibuang-buang, bawa kulit pun kada habis. Satu, ini berkah di rumah. Dua, menyamani kaum kan tapi bersih. Nah, surat rasa jadi kaum. Ini ya Allah. Jadi nasi berangkat itu bahari itu. Lalu apa jadi yang kedua tanda orang itu celaka. Pertama hatinya yang keras, yang kedua wajumudul ain, yaitu mata yang keras. Mata keras ini mata yang tidak pernah menangis dengan dosa-dosa. Kadang menerima memandang pandangan yang benar. Nyata-nyata kita ini kadang-kadang melihat kebenaran dan kita lihat dengan mata kita ingkar di hati. Lalu kalau mata yang keras ini dibawa berzikir terus supaya lemah aja, ada keras lagi, supaya sensitif mengingat dosa, menangis dosa. Karena dari mata, air mata yang betul-betul takut kan azab Allah, menangis ingat dosa-dosa, lalu takutan karena dosa itu akan azab atau siksanya Allah, baru mata itu mampu memadamkan api neraka yang seharusnya dia terbakar dengan api neraka itu, maka itu air mata bisa memadamkan api neraka. Makanya orang lain bilang kita menangis biar setetes saja. Kita sapuakan tangan kita, sapuakan ke seluruh awal supaya ini terlindungi daripada azab api nerakanya Allah. Ada dikisahkan dalam kitab Mau'izatul Usbus. Jadi yang kedua tandanya orang itu celaka itu matanya juga keras, ada pernah basah dengan penyesalan. Yang ketiga wakilatul hayai, yaitu sedikit benar rasa malunya. Bilanya pada diri seseorang itu sudah diangkat rasa malu, ada lagi sumpah, ada lagi takut, rasa biasa, bermaksiat biasa, ada bahlak biasa,
bepandir porno-porno rasa biasa, itu diangkat rasa malu. Bila sudah diangkat rasa malu pada diri seseorang itu, si orang itu kada punya malu, berarti orang itu kada punya iman. Karena tanda orang itu masih beriman, masih ada punya malu. Buka orang biasa makan sambil berjalan, sambil ke kendaraan gitu, sambil minum es di tali plastik sambil makan. Nah itu kan kada punya rasa malu. Apalagi berbuat maksiat kada punya rasa malu, berarti orang itu kada beriman. Karena al-haya minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Orang semakin malu semakin kuat iman seseorang, itu berarti tambah malu, tambah malu, tambah malu. Hanya apalagi mimpinya itu bagus di rumah, kada keluar rumah, itu mimpinya. Kecuali memang ada keperluan yang keperluan syariat lah, untuk ilmu, belanja ke pasar. Ini masya Allah, ini ya, mana-mana kah berjalan. Apalagi ini zaman sosialita. Kena kumpulan 245. Sekarang kita kan ke bakso rame-rame. Bari mana ada? Ini mah rame-ramenya. Makanya diposting-posting ketawa. Nah itu kan sudah mulai diangkat sama. Ada itu panggilan ini. Udah makan bakso, bukan nggak boleh atau makan di situ. Rame-rame kadang tahu anak bini, anak laki di rumah nggak tahunya bini anak keluar rame-rame makan. Laki di rumah, jangan sekeluarga kan, bagus juga. Ini diangkat pasang-pasang. Karena tuhnya malu, keluar malu. Sekarang ada lagi malah bangga di posting kami. Itu yang ada rasa malu, berarti itu tanda orang celah. Rasulullah itu pemalu banget. Rasulullah itu bila malu melihat kada tapi layak dilihat tuh sopan sini tuh sampai merah, sini tuh merah. Sama Siti Aisyah, Siti Fatimah kalau malu tuh merah. Jadi Rasulullah itu punya sifat hayat yang sangat kuat, sifat malunya. Kekuatan iman seseorang dilihatnya kayak seberapa dia punya sifat malu. Karena ada kesusahan lagi, pagi kalau di Jawa itu mohon maaf yang bila karena ada yang sombor sampai dipatwakan oleh ulama sana dibahas dalam Basul Masail sampai fatwanya dikeluarkan sombor haram sampai itu. Sebetulnya kalau sombor ada haram yang mengundang maksiat itu ya bila sudah sombor itu pernah sambil diikuti pertanian beginian tuh lari di sepanjang jalan tuh, nah memututi sombor tuh ya sampai joget-joget, maka ada untuk mauan sampai joget-joget, nyata ya itu banyak banget yang terima demo semua sampai demo di mana orangnya apa tahu surga ya. Orang jahil itu pun membantah jangan dilayani, karena dilayani pun kita ada pecahan menang. Ujar Nabi akhir zaman orang alim kalah dengan orang jahil. Karena argumentasinya itu ngawur, kada masuk akal, kada berlandasan ilmiah, kada ada sekolahnya. Kurang apa alimnya Gus Bah berhasil menemukan hukum fikih dalam Al-Quran sampai berapa 300 hukum fikih diakui. Sidon kada pernah mondok ke Yaman atau kada pernah. Murid kesayangan Maimun Zubair, nahwunya luar kepala mata, tafsir diakui Quraisy Shihab, duduk dengan sini tuan guru baca, duduk dengan sini mengaji lawan sini. Tapi komen-komen di media sosial orang anda mengerti, masya Allah, mulanya sampai sakit hati mendengar komennya. Sampai mengkomen bahwa jomos yang tolol, masya Allah. Itu kan makanya kita di akhir zaman ini kalau ada orang yang kada berpengetahuan orang jahil membahas-bahas jangan dilayani, karena mereka kada beradab, kada berilmu, kada sekolah, kada ada referensinya menurut otaknya masing-masing.
zaman sekarang. Banyak sudah terbukti. Jangan dibantah orang. Mau nak membantah sama-sama berilmu, ayo berbantah. Hati berbantah itu mencari kebenaran. Argumen yang mana yang paling muktamad, yang paling muktabar, di situ dalilnya dari kitab mana? Kan orang alim itu kan itu kan kadang kalau menurut saya tidak ada. Menurut saya itu siapa? Nah, orang alim kan kalau menurut Imam Ghazali dalam Ihya. Nah, si dia membahas tentang di situ umpamanya Rubu'ul Muhlikat seperempat kitab Ihya yang menerangkan tentang kerusakan manusia. Imam Ghazali menawarkan 4 solusi. Nah, itu bagus. Kenapa? Karena dia apa? Belajar dengan kitab referensi orang yang lama ahli. Kalau menurut saya, hati saya itu siapa? Tamat dari mana? Apa berapa hadis? Nah, ini orang sudah nyata-nyata karyanya diakui dunia. Wah, melecehkannya ya Allah. Berarti sampai sudah masa bahwasanya akhir zaman orang-orang yang berilmu dikalahkan debatnya dengan orang jahil karena kejahilannya. Makanya kita jangan melayani orang yang jahil. Jadi pertama ada orang celaka hati karas, 2 mata karas juga. Yang ketiga sedikit rasa malunya. Jadi kan kami mengumpan lagi sudah. Yang keempat warahbatu fid dunya, dan adainya cinta dengan dunia. Sudah cinta dengan dunia ini ngalih. Sudah kita bahas di sini. Seandainya Pak, di sini bahasanya semangat. Seandainya Pak ulun mencari dunia, berkhidmat ke sang keluarga ulun, bagi-bagi resources. Ujar seks siapa kali di sini? Seks Siri Asapoti menjawab, biarpun dunia itu mau bagi-bagikan untuk tetangga-tetanggamu, tapi yang pertama kali menikmati manisnya dunia adalah engkau yang mendapatkannya. Pun kau jauhi ujar sini. Artinya jauhi apa? Jangan diajak di dalam hati. Jangan ada di dalam hati. Cukuplah di tangan, cukuplah untuk menjadi wasilah, batu loncatan, jembatan untuk menuju keridhaan Allah. Makanya hati jangan diisi yang lain. Kalau semua masuk di hati dasar sampah buat. Kalau tahan lagi di sini mondok ya. Dan kada bacaan damai, kada bacaan damai. Jadi cinta dunia rubatu itu. Makanya hubud dunia, Rasulullah hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkalnya daripada kerusakan. Ya tidak yang nyata. Gara-gara dunia, pemimpin sama pemimpin aja, organisasi besar. Gara-gara dunia, insya Allah. Subhanallah, subhanallah. Sudah malah masuk di dunia, sulit berat. Karena ada maunya. Maksudnya itu bukan kita kada boleh bisi dunia. Oh, itu sudah kehendak Allah. Soge, setelah soge, miliarder ada, triliunan ada juga situ. Sudah kehendak Allah. Tapi jangan kita hina, jatuh cinta itu jangan. Itu tuh bukan hal yang mudah. Karena dunia menggiurkan secara zahir. Makanya ada orang ramah. Dunia akan buang mati gua. Memang dunia dasar di dunia ujarnya. Memang dunia kada dihormati. Dunia tuh kada membahagiakan juga. Ya harus bikin ujarnya. Namanya menjawab ya harus bikin. Banyak bahagia doa kalau kosong. Kada ada orang hati betul-betul bahagia hati dengan dunia ada. Sudah kena Quran itu. Karena Pak Allah bidzikrillah tatmainnul. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, berzikir Allah, hati tenang dan bahagia. Kalau dunia masuk hati, ada pasangan. Orang tuh bahagia, tertipu benar ini. Jadi terbatasnya kenikmatan di dunia itu terbatas. Nikmat bujur-bujur di akhir. Walal akhiratu khairun wa khairul laka minal sudah nasrul. Jadi akhirat itu lebih baik daripada pada dunia. Lalu apalagi yang nomor 5?
Waqulul amal, dan terlalu panjang angan-angan. Ini orang panjang angan-angan ini satu. Bila orang terlalu panjang angan-angan, bah ini yang panjang mesin. Banyak kayak orang masih 80 masih gak apa aja 50. Berarti kira-kira 30 tahun lagi. Jadi masih akhirnya apa? Penyakit tulul amal ini menjadikan seseorang yang panjang angan-angan, terlalu panjang, melakukan cita-cita panjang macam-macam itu, satu, menunda-nunda taubat. Karena dia merasa masih gagal, karena dia merasa ada penyakit, masih produktif, masih kuat dan sebagainya. Lalu enak aja. Terlalu panjang angan-angan. Ini berdua lagi ingin berabah di atas tilang. Kayak apa namanya dengan supaya cepat suci. Jalan kaki, tanah belakang luas, dari tanah aku, tanah luarnya. Akhirnya jalan ini walau nyaman karena modal banyak. Walau tuh itu pun 2 hektar, walau beton-beton, hujannya itu juga beton-beton jo, berduit benar itu kan. Tapi mungkin aku paling aku kan mesti duitnya hujan lagi. Wah, kok jalan ini belum ditanam, nggak bohong. Ada di atas hilang. Kenapa? Terlalu panjang angan. Baru ditanam. Itu dunia itu apa itu? Jadi itu tanda celaka adalah 1 keras hati, 2 keras mata, 3 sedikit rasa malu, 4 cinta dunia, 5 terlalu panjang. Ujar siapa? Ujar Fudail bin rahimahullah. Lalu apa jasnya? Wa kana asri wa saqat wa kana asri rahimahullah. Ada yang mengatakan syari. As-Sari rahimahullah berarti As-Sari as-Saqat, bukan Asiri as-Sikti. As-Sikti itu artinya bayi yang berkuburan. Jadi yang betul itu As-Siri as-Saqat. Apa jasnya? Innal haya awal unsa, sesungguhnya rasa malu dan jinak. Jinak itu orang itu asik dengan sesuatu. Ia tulqani al-qalba, keduanya masuk ke dalam hati. Fa in wajada fihi, amun di dalam hati itu ditemukan apa? Az-zuhda, sifat zuhud, wal wara'a, dan sifat wara', haqqan, maka keduanya akan masuk. Apa yang masuk? Haya dan jinak akan masuk ke dalam hati. Lalu di dalam hati itu ada sifat zuhud dan warok, maka bergabunglah rasa malu dan jinak kepada Allah, karena di dalam hati seseorang ada sifat zuhud dan sifat warok. Wa illa, tapi mau ada di dalam hati itu ada sifat zuhud, yang ada berbuat dunia, hubud dunia, cinta dunia. Bukan ada lagi sifat warok, ada lagi rasa malu, maka ada masuk sifat malu dan sifat jinak kepada Allah. Wa alamatul mustahi, dan bermula alamat orang yang punya rasa malu, jadi ada muqihi fid dambi, ketiadaan seseorang terjebak ke dalam dosa. Jadi tandanya orang itu punya sifat malu, ia tidak terjatuh dalam melaksanakan atau mengambil usaha, tidak terjatuh ke maksiatan. Berarti itu termasuk tanda orang itu punya sifat malu. Bila orang itu bisa menjaga dirinya supaya kada berbuat maksiat, berarti itu ada pada diri seseorang itu adalah sifat malu. Tapi muninya masih aja berbuat maksiat, berarti dalam dirinya ada tanda-tanda mustaqi atau orang yang punya sifat Jadi mudah. Kita ini mengukur diri kita bisa ini. Aku ini kayak Pak di dalam bermaksiat, masih banyak maksiat, berarti ada bersama. Apalagi kita sudah belajar sifat tauhid, sifat 20. Allah itu punya sifat basirun. Allah punya sifat ilmu, maha melihat, maha mengetahui ilmu itu. Mun kita ini merasa
dilihat Allah, biar ada makhluk sama sekali yang ada kita merasa diintai oleh Allah. Kalau orang ke makom yang sudah makom muraqabah kan rasa dilihatan kita diintai terus, ditatap terus oleh Allah. Biar ada orang kayak apa kita mandi sorangan di WC atau apa di kamar mandi, kayak apa kita berak, kayak apa kita buang air besar di kamar kecil. Hadirkan perasaan kita ini diintai oleh Allah. Saya kasih tambah membuka aurat malu, walaupun secara fikih boleh saja, sudah masuk kamar mandi juga buka aurat dan sebagainya. Tapi perasaan malu itu yang menghadirkan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Karena tanda orang yang punya malu adalah orang itu menjauhi daripada terjerumus dalam maksiat. Dan orang sudah sadar maksiat berarti punya rasa malu yang besar. Tapi masih maksiat berarti sedikit rasa malu. Qultu la'allal murad, Jasidin aku berkata, la'alla al-muradu bi adamil wuqu'. Jasidin, kalau yang dimaksud dengan bi adamil wuqu', ketiadaan dia berbuat dosa, yaitu adamul israr, ketiadaan mengetahui dosa. Barangkali kayak itu, karena kita ini kan sanggup kayaknya setiap hari itu pasti ada dosa, Makanya Jasidin yang dimaksud orang tadi tidak berdosa, tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa, yang dimaksudnya adalah tidak mengekali dosa. Artinya tidak mengekali apa? Bilanya ada rasa dosa, ada lambat-lambat istighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Nah itu berarti apa? Adamul israr, ketiadaan mengekali akan dosa-dosa itu. Karena kadang-kadang manusia yang ada dosa, sampai hari berdosa, diakui atau tidak, merasa atau kada, maka sebaiknya kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa sudah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, mustaqim, shallallahu alaihi wa sallam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Waj'al jama'ana jama'an marhaban wa waj'al jama'ana mawfura. Allahumma waj'al jama'ana jama'an mubarakan wa tafarraqna bi dhikri wa summa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i saquna izatan wa lil akhirina wa sunnah wa rahmatur raziqin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu